Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu adalah program multilist end-to-end varian ketiga. Oke, langsung saja kita masuk ke CodeBlocks. Oke, sekarang kita berada di CodeBlocks ya. Nah, bisa kalian lihat di sini itu ada 3 file seperti biasa, ada header, body sama main. Oke, nah sebelum itu, sebelum ke sini, coba kita jalankan program itu dulu. Oke, soal data mahasiswa. Sini ada apa namanya? Data mahasiswa, data course ya. Terus habis itu ada 7 menu. Yang pertama masukkan data, terus masukkan data course, terus tambahkan relasi mahasiswa dan course. Lalu selanjutnya hapus data mahasiswa, lalu hapus data course, terus hapus relasi, terus lihat data detail relasi. Nah sekarang coba kita masukkan data mahasiswa dulu. Kita tekan nomor 1, sama masukkan nama NIM ya 1205, nama misal Vito. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ngetiknya rada lama karena pakai tangan satu, sedangkan tangan satunya ini untuk megang mic karena suaranya kurang besar. Data mahasiswa lagi, NIM misal 1206, nama Budi. Coba masukin lagi 1207 atau 0. Oke. Terus misalnya minta data course misal 2, ID course-nya misal siapa ya? ID course misal A1, fisika. Tambahkan lagi misal K1 komputer. Misal kita tambah relasi mahasiswa dan course ya. Misal Vito itu 1205 ya. Terus itu ID course-nya misal fisika itu F1. Kita lihat. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat ya, tadi ini data mahasiswa kan ada Vito, Budi sama Tono. Nah, Vito ini apa namanya? Misal ini data mata kuliah yang diikuti, yang sedang diikuti. Misal Vito yang sedang diikuti ini fisika, ID course-nya F1 gitu. Sedangkan Budi Tono ini masih belum. Nah, coba kalau misalnya kita hapus dulu mahasiswa. Kita nomor 4, kita Vito berarti 1205. Oke, nah sekarang bisa dilihat ya di sini data mahasiswa kehapus ya. Tuh. Nah, kalau waktu kita lihat juga, nah di sini juga kehapus itu. Di sini Vito tidak ada, seadanya Budi sama Tono. Nah, terus habis itu sekarang coba kita relasi dulu ya. Misal Budi ini fisika 1206, fisika BPF1, masih kos lagi ya coba ya. Tono misal 1207 K1. Misal. Terus habis itu hapus data course ya. Misal 5 course yang dihapus misal K1 komputer. Nah, bisa dilihat di situ sudah terhapus. Coba kita lihat juga di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalian lihat ya tadi Tono tadi kan komputer ya, K1 ya. Nah, sekarang nggak ada. Oke. Terus habis itu coba kita hapus relasi. Misal Budi tadi misal 1206. Jadi course-nya berarti kan F1. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya Budi tadi fisika ya. Sekarang nggak ada. Gitu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya untuk programnya. Oke, kita lanjut di sini. Oke, yang pertama di sini di header. Nah, di header ini yang pertama sorry. Di sini kita jangan lupa ya untuk selalu include ini iStream, string sama stdlib.h-nya juga. Tuh. Terus habis itu di sini ada using namespace std. Oke. Nah, di sini yang pertama kita buat tipe data gabungan ya di sini. Ini ada komen membuat tipe bentukan dari setiap info yang digunakan gitu. Nah, jadi di sini ada 2 tipe data bentukan ya. Yang pertama itu ada info type student. Nah, tipe data bentukan ini itu isinya ID student sama name student ya. Seperti yang kalian lihat tadi di tadi yang
ketika aplikasinya dijalankan. Sorry, kok ketika program dijalankan. Nah, di situ tadi kan kita disuruh memasukkan name sama namanya seperti itu. Nah, begitu pula untuk yang ini info type course itu juga sama, ada di dalam tipe data gabungannya itu ada ID course sama name course-nya juga ya. Nah, ini juga tadi kita bisa lihat juga tadi ya, ketika kita masukkan course ya, di situ tadi ada ID course-nya, misal kayak tadi fisika F1. Misal fisika itu F1, terus habis itu nama course-nya tadi kita akan fisika. Oke, selanjutnya di sini di sini kita membuat pointer student, course sama relasi ya. Ini untuk tiap listnya. Oke. Sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan ya perbedaan multilist end to m variasi ketiga dengan multilist end to m yang lainnya, yaitu variasi 1 dan 2. Oke, kita buka Paint. Nah, di sini ini udah saya kasih gambaran ya, contoh ya gitu. Nah, di variasi ketiga ini yang membedakan ini ada di sini, ada di list relasinya ya gitu. Nah, list relasinya ini bisa kita lihat ya, kalau yang di kedua itu kan menunjuk ke satu gitu ya. Misal nama A, tadi misal A itu si A ini misal ini adalah program untuk menunjuk posisi yang ingin diambil gitu. Isi posisi yang diinginkan gitu. Misal si A ini dia pinginnya rektor sama dosen gitu loh. Nah, di sini nanti list A, berarti list nama yang ada di posisi pertama itu nanti akan menunjuk setiap menunjuk ke relasinya itu nanti cuma satu aja gitu. Jadi gak dua ya gitu. Jadi setiap relasi itu nanti menunjuk ke satu posisi, begitu pula ke nama, ke list nama gitu. Nah, jadi bisa kalian lihat dari sini ya. Setiap Nah, ini kan ceritanya si A itu posisinya kan untuk mau rektor sama dosen gitu. Nah, untuk rektor nanti kita menunjuk ke relasi yang di sini, ke list yang pertama, terus habis itu menunjuk ke posisinya, terus habis itu selanjutnya itu kan mau ke dosen ya, itu berarti nanti menunjuk ke next-nya dari ini, next-nya dari yang pertama, list relasi yang pertama, yaitu di sini, terus habis itu nanti menunjuk ke dosen gitu. Nah, terus habis itu untuk yang B juga sama gitu, yang B itu dia pingin ke vektor ya. Maka nanti digambarkan seperti ini, dia akan menunjuk ke relasi next-nya ya. Tadi kan sudah ada dua di sini, berarti next-nya di sini. Terus habis itu list relasi ini menunjuk ke vektor ya gitu, menunjuk seperti ini. Ini gabung sebenarnya sama sih. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini untuk list untuk multilist end to R variasi ketiga. Oke, lanjut kita selanjutnya ke sini. Sini membuat list student ya. List student course sama relasi gitu. Sini ada list student. Nah, isinya itu di sini adalah address student for student ya. Ini addressnya untuk student. Terus ini list course, ini juga addressnya juga sama. Terus list relation, sini juga ada sama. Lalu selanjutnya di sini kita ada membuat elemen student, course sama relasi. Nah, di dalam tipe data gabungan elemen student ini ada dua ya, yaitu info student sama next student ya. Untuk info sama next kan sudah pernah saya jelaskan sebelumnya kan ya, di video-video sebelumnya. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi di sini. Nah, begitu pula untuk elemen course sama elemen relation juga sama. Nah, yang coba di highlight di sini itu adalah di sini ada tiga ya addressnya, yaitu next course, next student sama next relation. Nah, di sini kita nggak ada info ya gitu. Alasannya adalah karena ya seperti yang digambar sini, relasi itu tidak menunjukkan nilai gitu. Tidak akan diisi dengan nilai apapun gitu. Cuman akan nanti menunjuk ke menunjuk gitu relasi. Jadi relasi ini nanti menunjuk ke sini. Ini misalnya nama orang studentnya ya, ke sini ke student, terus habis itu
menunjuk ke mana, ke tadi ini course, terus habis itu menunjuk ke next-nya ini, ke next relasi, next list-nya gitu. Nih, next relation gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya itu adalah prosedur sama fungsi untuk setiap inisialisasi list. Ini sebenarnya di sini kurang lebih hampir mirip sih sama kayak yang di video sebelumnya gitu. Di sini ada create list student-nya, terus habis itu ada create element student, terus create list course-nya, create element course, terus habis itu create list relation sama create element relation-nya gitu. Nah, terus habis itu di sini ada search student sama search course. Ini untuk mempermudah kita ya untuk mencari. Terus selanjutnya di sini ada prosedur ya, prosedur insert, insert student sama insert course. Terus habis itu di sini juga ada add course gitu ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada prosedur ya, prosedur delete. Ada delete relation. Oh, habis itu, sorry. Delete relationship ini maksudnya itu adalah mendelete relasi relasi antara bentar. Coba kita lihat dulu sini. Di karakter. Nah, delete relationship ini itu untuk menghapus itu apa namanya? Menghapus apa namanya relasi antara misal nama sama R ini. Jadi nanti dihapus ini, dihapus, ini dihapus gitu. Itu delete relation, sorry. Itu delete relation C ya. Nah, untuk delete relation yang ini itu nanti sebenarnya untuk berguna untuk ini. Misal pengen delete relasi antara apa namanya? Bentar, coba aku lihat. Oke. Nah, delete relation. Nah, delete relation ini itu untuk ininya, untuk apa namanya? uh, prosedur yang ininya. Untuk menghapus ininya itu kayak gimana. Oke. Terus habis itu selanjutnya ada delete student yang menghapus ini list student apa? Student sama delete course-nya. Terus habis itu sini ada prosedur menampilkan semua student dan relasinya ya. Ini ada view relation, itu nanti yang seperti di atas seperti ini ya. Ini. Terus habis itu view untuk yang ini ya, yang nomor 7 itu. Ada detail relasi. Tuh. Oke, itu untuk headernya. Terus selanjutnya kita ke body ya. Nah, ke body ini sebenarnya untuk list sebelumnya itu ada yang sama, ada yang beda ya. Untuk yang sama mungkin kita bisa apa namanya kita lewati ya gitu ya. Oke, yang pertama di sini ada create list student ya seperti biasa kayak seperti ini sama kayak yang sebelumnya. Terus habis ini create element student juga sama. Sini kita apa namanya alokasikan gitu. Kita pertama membuat variabel p, tipe datanya adalah student, kita alokasikan new element student ya gitu. Terus habis itu info student. Terus habis itu sini info student untuk yang ID studentnya itu kita assignmentkan dengan ID itu. Terus habis itu ini info student name studentnya itu kita assignmentkan dengan nama muridnya gitu. Terus habis itu ini untuk next studentnya itu kita nolkan gitu. Terus habis itu kita return. Terus selanjutnya ada create list course ini sama juga seperti sebelumnya. Kita buat apa namanya first course-nya itu dinulkan. Gitu. Create element course ini juga sama kayak di atas, cuman yang beda sama sih sebenarnya sama aja. Tinggal menyesuaikan gitu nanti kita return pay gitu. Terus habis itu selanjutnya ada create list relation. Ini untuk buat apa namanya list relasinya ya. Ini r.first relation-nya itu kita nolkan tuh. Terus ini juga untuk create element relation-nya juga sama seperti yang di atas. Cuman yang membedakan apa namanya ini kan tadi gak ada nilai ya untuk element relation-nya ya. Jadi apa namanya ini gak ada info gitu. Jadi next course-nya dinulkan, next relation-nya dinulkan, next student-nya dinulkan. Oke, selanjutnya di sini ada insert student ya. Ini
Ya sama sih seperti sebelumnya ini. Tinggal apa namanya, ini cari apakah apa namanya, yang dicari itu, mmm, apa namanya, ada di first atau enggak tuh. Sorry, ini kan insert student ya, insert student berarti kan memasukkan. Nah, kalau misalnya ini jika apa namanya, list-nya itu kosong, maka nanti masukkan diasaminkan ke first student gitu. Kalau misalnya nggak kosong maka kayak gini, ini apa insert class ya. Oke, lanjut juga kita ini ke insert course, ini sama kayak di atas, tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalnya list course-nya itu masih kosong, maka nanti apa nilai untuk first course-nya itu disamankan dengan key gitu. Terus habis itu kalau misalnya nggak kosong, nanti kita pakai insert class gitu. Oke, lanjut. Terus habis itu sini ada search student. Ini sama kayak yang sebelumnya ya, di video sebelumnya ya, yaitu ini untuk nyari ya. Ini kalau kita nggak perlu bahas, kita lanjut aja, kita ke course-nya juga sini sama. Kita nggak perlu bahas juga, bisa lihat di video sebelumnya. Terus selanjutnya di sini ada add course. Ini add course ini untuk apa namanya? Bentar, coba aku cek dulu. Oke, add course ini maksudnya itu nambah nambah relasi course ya. Ya contoh seperti ini, nama dengan posisinya gitu. Ini untuk menambah relasi nama dengan posisi gitu. Oke, ini yang cukup berbeda tuh. Nah, yang pertama itu kita search student sama search course-nya ya, dengan cara kita pertama membuat apa variabel variabel p sama variabel key. Nah, variabel p-nya ini tipe datanya dr student, sedangkan key-nya itu adalah id course gitu. Untuk p-nya itu disamakan search student, untuk key-nya itu nanti disamakan dengan search course gitu. Nah, kan apa namanya, untuk p sama key nanti kan uh, return suatu nilai kan gitu. Nah, terus habis itu di sini dicek apakah P dan Q itu ada atau enggak gitu. Kalau misalnya ada nanti masuk ke sini. Tuh. Nah, di sini ada kita membuat variabel namanya RE, tipe datanya itu ada apa? ADR relation, itu kita asamankan dengan create element relation gitu. Nah, ini untuk element apa? Untuk buat elemen relasinya tuh. Terus habis itu RE menunjuk next student sama dengan P. Jadi next student-nya itu di apa? Disamakan dengan P. Terus habis itu RE menunjuk next course itu disamakan dengan key gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini kayak gini. Tuh relasi next apa? Next student itu berarti kan sini ya. Berarti sama lah kayak gini gitu. Terus habis itu next posisi kayak gini gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Terus habis itu di sini ada if r first relation sama dengan nol, maka r dot first relation sama dengan RE. Ini maksudnya jika r-nya itu masih kosong, maka r dot first relation itu sama dengan RE. Nah, RE-nya itu adalah di sini, bentar. Nah, jadi ada sini ada apa namanya? Ini adalah apa variabel RE. Nah, itu menunjuk ke sini gitu. Nah, kalau misalnya enggak, maka nanti RE next relation-nya itu disamakan dengan added first relation. Terus habis itu added first relation itu jadi dijadikan RE gitu. Nah, ini lebih tepatnya ini untuk itu ya, next. Ini pakai apa namanya? Ini sih insert first ya. Ini insert first gitu. Iya, ini insert first ini ya ini insert first gitu. Nah, terus habis itu udah ya. Else. Terus habis itu sini ada si out berhasil gitu. Ini untuk menunjukkan apa namanya data yang kita masukkan itu berhasil atau enggak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya ini ada else ya. Ini else ini maksudnya kalau misalnya ternyata kedua apa namanya? Kedua kedua apa ya?
kedua kondisi tersebut tidak memenuhi gitu, maka nanti uh, out gagal gitu. Ini untuk menampilkan apa yang kita apa kita coba untuk tambahkan relasinya itu gagal gitu. Lalu selanjutnya di sini ada delete relation. Yang delete relation ini untuk menghapus relasi ya. Nah, ini entah menghapus yang bagian sini ataupun yang sini. Oke. Nah, yang pertama di sini itu dicek if P sama dengan R first relation, maka R dot first relation-nya itu disamakan dengan P menunjuk next relation. Terus P next relation-nya itu dinulkan gitu. Nah, ini untuk delete first. Terus habis itu ini untuk delete last. Ini ya, ini untuk delete last-nya. Terus habis itu ini untuk delete after-nya. Ini sama kok. Tinggal menyesuaikan aja. Lanjut kita ke delete relation C ini. Nah, ini yang beda. Nah, ini yang pertama kita buat variabel RE. Tipe datanya ada relation. Kita samakan dengan r.first relation. Gitu. Nah, terus habis itu di sini ada kondisi jika RE tidak sama dengan 0, artinya RE-nya ini ada apa namanya? Ada relasinya gitu. Maka lakukan ini while. Nah, ini banyak nih, sebenarnya ada dua kondisi. Nah, di salah satu kondisinya itu terdapat dua kondisi lagi gitu. While ini kondisi pertama ya, RE menunjuk next student menunjuk info student.id student tidak sama dengan id student itu. Artinya apa namanya? Next student misal di sini, next student misal sini infonya itu tidak sama dengan yang dicari gitu. Sorry, tidak sama dengan yang dicari itu maksudnya. Terus ini ada atau gitu. Berarti kalau misalnya ada logika atau, gerbang logika atau, ini artinya kalau misalnya ini kan ada dua apa? Dalam satu kondisi ini kan ada dua kondisi nih. Kalau misalnya salah satu benar maka true nanti nilainya seperti itu. Atau sini ada logika apa simbol logika atau, terus habis itu sini RE menunjuk next course menunjuk info.course .id course tidak sama dengan id course. Ini maksudnya kalau misalnya kita lihat di sini tuh apa namanya? Info dari yang ini tuh tidak sesuai dengan apa yang kita cari seperti itu maksudnya. Nah, terus habis itu sini ada simbol dan gitu. Nah, kalau dan kan berarti jika salah satunya ada apa? Ada yang false maka nanti nilai keseluruhannya false gitu. Dan ini ada simbol logika dan terus habis ini RE menunjuk next relation tidak sama dengan 0. Nah, ini maksudnya next relation-nya tidak sama dengan 0 berarti sininya di sininya itu tidak sama dengan 0 berarti di sini masih kosong gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu maka nanti RE disamakan dengan RE menunjuk next relation ini maksudnya jadi ini akan RE-nya ini akan berubah. Yang awalnya di sini, yang pertama nanti berubah jadi sini gitu. Sampai nanti kondisi yang ada di dalam while itu nanti sudah tidak memenuhi gitu. Oke, lanjut terus habis itu di sini ada if kondisi if ya. Sini kondisinya RE menunjuk next student menunjuk info student dan student id student sama dengan id student. Terus habis itu ada simbol dan RE menunjuk next course menunjuk info course .id course sama dengan id course. Nah, ini maksudnya jika apa namanya yang dicari itu ternyata ada yaitu ini sama ini nama relation sama posisi yang dicari itu ternyata benar gitu. Maka di sini RE menunjuk next student-nya itu dinulkan, berarti yang sini next student-nya itu dinulkan, ini dinulkan. Terus habis itu next course-nya itu dinulkan juga. Ini juga dinulkan, jadi hilang. Terus habisnya di sini delete relation. Nah, ini di dalam delete relation sini parameternya ada R sama RE ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat di sini kan ya. Berarti nanti ininya hapus gitu. Entah misal di sini
Yang jelas itu nanti kehapus. Oke, lanjut kita ke delete student. Nah, di delete student ini menghapus muridnya ya. Nah, untuk menghapus muridnya itu yang pertama kita nyari dulu muridnya. Ada nggak itu yang dicari ya, dengan cara seperti ini. Tuh. Terus habis itu dicek. Ini dicek. If v tidak sama dengan 0, ini artinya yang dicari itu ada atau enggak sih gitu. Kalau misalnya ada, nanti kita membuat tipe variabel RE, tipe datanya ADR relation, kita samakan dengan force relation, terus habis itu dicek apakah list relation tersebut kosong atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak kosong, maka di sini ada lagi if ya, pakai kondisi if, fungsi if RE menunjukkan student itu sama dengan P, ini artinya adalah yang pengen dihapus kan ini student ya. Misal di sini. Nah, yang di nextnya itu kan berarti sini. Ternyata nextnya yang di sini itu adalah sama dengan yang dicari gitu. Maka nanti di sini RN studentnya itu dinulkan. Maka di sini nanti dinulkan. Terus habis itu next course-nya itu juga dinulkan. Bagaimana? Di next course-nya juga dinulkan. Terus habis itu di delete course sama kayak yang di atas ya, berarti sini nanti di delete gitu. Terus habis itu di sini ada RE dengan RE menunjukkan relation. Jadi RE-nya itu nanti berubah. Yang awalnya di sini, yang pertama jadi ke sebelahnya seperti itu. Lalu lanjut di sini. Setelah itu ya, setelah kita menghapus relasinya, terus habis itu kita menghapus muridnya. Tuh. Nah, ini menghapus muridnya itu ini ada ini untuk delete first-nya, ini delete last-nya, delete last ya, sorry. Delete last-nya, terus habis ini delete after-nya. Sama kayak di video sebelumnya, tinggal menyesuaikan aja. Terus selanjutnya di sini ada delete course. Ini delete course ini untuk menghapus ininya ya, posisinya ya. Misal di sini hapus posisi. Nah, yang pertama di sini itu yang jelas kita search dulu. Apakah search course-nya gitu untuk mengetahui nilai yang dicari itu ada atau enggak. Gitu. Kalau gak ada kalau gak ketemu kan berarti nilainya 0 gitu. Terus habis itu di sini diperiksa pakai fungsi if. Jika P yang dicari itu ternyata tidak sama dengan 0, artinya yang dicari itu ada, gitu, ada nilainya ada gitu. Maka kita membuat tipe data relation key, buat variabel key, tipe datanya ADR relation, terus kita samakan dengan post relation ya. Tuh, terus habis itu di sini cek while key tidak sama dengan 0, maka bentar. Oke. Maka nanti ini syaratnya coba kalau kita hapus ya. Ini mungkin ada kesalahan dari keringan tuh. Ini coba kita buka teks. Pak ya. Kalau kita tambah course itu 1 fisika. Hapus course. Udah, sama aja sih, gak ada bedanya. Oke, lanjut. Ini sebenarnya sama kayak di atas ya. Sama persis sih. Cuma tinggal menyesuaikan aja sih. Oke. Ini course sama. Oke, lanjut kita di view relation. Nah, di view relation ini kita untuk menunjukkan gitu, menunjukkan yang tadi itu loh, yang di sini. Tuh, nah ini. Nah, yang pertama itu kita buat variabel P, kita katanya adalah student, kita samakan. Ini for student, terus kita buat RE, itu nanti disamakan dengan post relation ya. Terus itu dicek apakah kedua variabel ini kosong atau nol. Kedua list ini kan mau buat listnya ya, apakah kedua list tersebut itu kosong atau enggak. Kalau misalnya enggak kosong, maka lanjut ke sini. Ini ada perluan while p tidak sama dengan 0, jika p-nya itu tidak sama dengan 0, maka lakukan ini semua dan di sini dalam. Nah,
Nah, installnya itu pertama out name, kita mengoutputkan ini ID student, terus ini ada nama juga, mengoutputkan name studentnya tuh. Terus habis itu di sini kita buat tipe data variable array ya. Ini sebenarnya sama kayak di atas, gak ada bedanya. Cuman mungkin ini apa namanya sama aja sih, gak ada bedanya. Tuh, ini sebenarnya dihapus pun gak masalah, atau mungkin sini yang dihapus gitu. Oke, lanjut. Terus habis itu di sini while RE-nya tidak sama dengan 0, tuh, maka di sini if RE next student, oke, if RE next student itu RE menunjuk next student menunjuk info student dan ID student sama dengan P, menunjuk info student dan ID student artinya itu adalah apa namanya yang ini, yang relasi ini, yang apa info dari yang ditunjuk ini, yang student ini itu ternyata sama dengan yang pertama, sama dengan yang apa namanya relasi ini itu, maka nanti apa namanya menampilkan ini course, terus habis itu di outputkan apa namanya nama course-nya, terus habis itu ID course-nya juga, ID course di output yang apa mengoutputkan ID course-nya seperti itu. Terus habis itu di sini RE-nya itu disamakan dengan RE next relation. Ini nilainya diubah ya. Jadi yang awalnya di yang awalnya di sini nanti berubah ke sini gitu. Oke, lanjut. Di sini ada si out in garis ya untuk memisah saja. Di sini ada P juga, ini untuk mengubah ya P-nya. Jadi ke next P, apa P next student ya. Tuh. Terus habis itu oke, lanjut di sini. Nah, ini ada else if P apa P-nya tidak sama dengan 0, terus habis itu dan RE-nya itu ternyata sama dengan 0 gitu. Nah, artinya itu adalah apa namanya yang diketahui cuma name sama nama, sedangkan untuk relation-nya itu tidak ada gitu. Maka nanti munculnya seperti ini gitu. Bisa dilihat ya. Oke. Terus habis itu selanjutnya di sini ada else-nya lagi. Else if P-nya itu ternyata P sama RE-nya itu ternyata sama-sama dengan 0. Maka nanti ditampilkannya gini, data belum direlasikan. Nah, terus habis itu sama di sini juga view. Sorry, bukan sama sih. Nah, terus habis itu sini view ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan apa namanya yang nomor 7 ini. Dan di sini menampilkan semua. Kalau misalnya aku gambarin di sini, nanti untuk nampilin A itu nanti posisinya apa aja, misal R sama S. Nanti nampilin B itu nanti posisinya apa aja. Di sini tadi kan D, tuh dan seterusnya seperti itu. Nah, itu ini. Nah, yang pertama itu kita membuat variabel B, tipe datanya adalah student, terus habis itu di assignmentkan nama student, terus habis itu di sini data mahasiswa, tuh. Terus dicek apakah ada atau enggak gitu loh. Oh, saya enggak ada berarti nanti kosong. Kalau ternyata ada, nah di sini baru. Nah, ini ada perulangan P-nya, jadi ini untuk ini apa namanya? Untuk nampilin ininya, sorry. Untuk nampilin ininya, ini sama ini gitu. Jadi nampilin ke semua inilah. Itu untuk perulangan filenya. Tuh. Terus habis itu di sini ada kita buat tipe data. Kita buat variabel key, datanya ADR course. Kita samakan nama course ya. Ini juga sama kayak yang di atas ya, ini untuk course-nya. Untuk nampilin ininya semua. Ini. Oke. Oke, sepertinya udah jelas ya untuk yang body. Lanjut kita ke main. Main ini sebenarnya sama ya. Ini sama, kurang lebih sama kayak yang di sebelumnya ya. Tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Nah, terus habis itu di sini tadi ya untuk yang satu kan masukkan data mahasiswa, maka nanti kayak gini.
memanggil insert studentnya ya, karena kan masukkan data mahasiswa. Untuk yang dua kan tadi data course ya, berarti nanti insert course-nya. Terus habis itu yang ketiga kan relasi ya, relasi nanti add course. Tuh, yang empat tadi itu delete-nya. Nah, nanti ini ada sistem pause-nya juga, jadi nanti gak langsung. Tuh, start. Terus habis itu yang 5 ini kan nanti untuk yang apa namanya, data course-nya. Nanti di sini delete course. Terus nomor 6 itu hapus relasi. Ini ada relationship, ini dipanggil ya. Uh, apa namanya, prosedurnya. Terus habis itu sini adalah view relation-nya gitu, untuk nomor 7 ya. Oke. Seperti itu. Oke, sepertinya itu aja dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.